Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, bahwa aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Paulus Diambudi. Terima kasih ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Engkau Allah yang besar, Amin. Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami di dalam ketidakbenaran kami, di dalam kesalahan kami, di dalam dosa kami, Engkau selalu Tuhan setia menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih Allah tak berkesudahan bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jagakan kami semua, bertahan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pimpin kami, sertai kami, jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan, kuasai kami, kuasai jemaat-Mu, kuasai keseluruhan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar Tuhan siap mendengarkan firman-Mu dan belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini
kami bertemu kembali dan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Allah tidak pernah berkesudahan selalu menyertai kita. Hikmat-Nya memenuhi kita supaya kita sama-sama dapat belajar. Pada sore hari ini saya memberikan satu tema, ya, dengan satu tema yaitu mengolah kesulitan dan keterjepitan. Secara umum manusia kita ini semua, ya, meskipun kita menyebut diri kita orang beriman, orang yang percaya, kita tidak pernah terlepas daripada keterjepitan, tidak pernah terlepas dari problem yang ada. Tetapi bagaimana kita mengolah sesuatu problem yang ada, masalah yang ada, kesulitan yang ada, keterjepitan yang ada, supaya kita sungguh-sungguh di dalam hidup ini berjalan tetap bersama dengan Tuhan dan Tuhan yang dipermuliakan. Nah, oleh karena itu kita hari ini belajar bersama-sama dari Daud, dari Perjanjian Lama yang terdapat di 1 Samuel di pasal 30 ayat yang pertama hingga yang ke-22. Cukup panjang. Jadi saya caranya membawakan firman Tuhan ini setahap demi setahap, ya. Tidak saya baca secara keseluruhan, saya baca di dalam tahapan-tahapan supaya sesuai dengan waktunya, tidak terbuang dengan percuma, ya. Sudah ketemu pasal 30 ayat yang pertama. Judulnya Siklak Terbakar, Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat ini adalah ayat yang seringkali kita alami. Cuma bentuk kita menyelesaikan di dalam pengalaman ini, kita belajar dari Daud. Karena bagaimanapun juga kita sadar kita punya kelemahan, kita mempunyai keterbatasan, kita tahu kalau kita melihat ada sesuatu yang besar di depan masalah atau sesuatu yang menjepit kita, seakan-akan kita sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, kita hanya bisa putus asa, atau yang kedua, kita lari ke manusia atau lari sesuatu yang lebih besar dan kita membutuhkan bantuan. Bahkan kita mengambil jalan pintas untuk mencapai, ya, sesuatu yang harus kita penuhi di dalam kebutuhan itu. Oleh karena itu kita sama-sama belajar dari Daud, ya. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan betapa sedih dan susahnya dia melihat di dalam tempat yang persemayaman atau tempat untuk markasnya dia, semuanya bersih dan semuanya tidak ada. Ya, istri dan anak maupun semua pegawainya pun, semua tentaranya yang sisanya ada di tempat, semua kosong. Nah, ayat yang keempat, ya, saya ulang lagi. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Nomor 6, ya, ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang sudah
diambil oleh mereka, ditawan ya. Nah, tetapi ada satu kata-kata yang indah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi saya baca dari ayat yang pertama hingga yang ke-6, nanti lanjut dengan ke-7. Bapak dan Ibu, kita seringkali kalau menghadapi sesuatu problem atau masalah, kita hanya bisa berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa kita selesaikan. Bahkan banyak orang berpikir bahwa yang paling gampang, yang paling depan, yang paling bisa diambil, saya ambil lebih dulu. Daud juga merasakan itu. Dia sama melihat sesuatu yang luar biasa, membuat pedih hatinya dan pedih bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, sehingga dia hampir dilempari batu oleh rakyatnya. Saking betul-betul pedih di dalam dirinya, itu luar biasa. Dan betul-betul posisi Daud itu terjepit karena dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia tahunya hanya tempat itu kosong dan semuanya sudah bersih. Dia tidak tahu mau kemana. Untuk mengejar seluas gurun, seluas tempat itu, dia sulit untuk menebak mau kemana. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Nah, inilah yang menjadikan satu pelajaran buat kita. Daud tidak melakukan apapun yang lain, dia lakukan yang pertama, yaitu di ayat yang terakhir yang tadi. Ya. Di ayat yang ke-6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kadang kita selalu di dalam hadapan kita, kadang-kadang kita mempunyai pilihan, mempunyai satu opsional untuk melangkah atau melakukan apapun. Tapi kita sulit untuk menyerahkan kepada Tuhan sebagai satu ungkapan keharusan bagi kita memiliki Allah. Kita sulit untuk menyerahkan, meskipun kita bisa berdoa. Seringkali kita anak-anak Tuhan mau berdoa, mau berlutut dan mengakui di dalam bentuk pengakuan di dalam mulut. Tapi betul-betul di dalam hati untuk menyerahkan kepada Tuhan, ya, memberikan kedaulatan Allah itu berkuasa penuh di dalam kehidupan kita, itu sangat sulit. Dan Daud di sini betul-betul ya, dia menyerahkan kepercayaannya, ya, menguatkan kepercayaannya makin bukan kepada orang lain, tetapi kepada Allahnya. Dan inilah langkah pertama yang Daud lakukan. Langkah yang kedua, setelah Daud melakukan itu, ya, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Artinya kita bukan hanya berlutut dan mengakui Allah yang berdaulat sebagai kepercayaan kita, tetapi Daud melakukan yang kedua. Dia berdoa dan belajar mempertanyakan seluruh keberadaan dia, seluruh langkah-langkah dia kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan hanya berhenti hanya mengetahui dengan iman percaya kepada Tuhan, tapi dia betul-betul menyerahkan keseluruhannya, apa yang Tuhan mau, yang aku mau kerjakan. Dan selanjutnya, ya, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Pertanyaannya Daud. Dan ia berfirman, yaitu Allah berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu ayat yang ke-9, ya, pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Bapak dan Ibu, ada 600 orang yang mengikuti menjadi prajurit daripada Daud. Tetapi di tengah perjalanan 200 orang merasa kelelahan. Dia minta untuk berhenti di tempat ini, untuk menjaga barang-barang, untuk persediaan apapun untuk dijaga.
Nah, yang 400 orang mengikuti Daud untuk berangkat melanjutkan perjalanannya. Dan Daud memberikan izin yang 200 orang tinggal. Dan Daud melakukan setiap perkara demi perkara karena Tuhan sudah bilang, kamu kejar dan kamu dapatkan. Dan dia beriman dan percaya atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan, sehingga semuanya dia jalankan dengan betul-betul sebagai satu penyerahan total kepada Tuhan. Dan selanjutnya di ayat yang ke-10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai berhenti di sana. Ayat yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Jadi Bapak dan Ibu, langkah yang pertama kita betul-betul mempercayakan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah kita. Memang tidak ada satu-satunya jalan selain kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Ya, yang kedua, setelah melangkah yang pertama, yaitu boleh kita berdoa dan betul-betul kita mengimani dan mengakui Allah yang berdaulat di dalam hidup ini, sehingga Allah akan menuntun kita punya pekerjaan. Dan yang ketiga, Allah menuntunnya pekerjaan itu untuk dikerjakan. Dan waktu dikerjakan oleh Daud, dia tidak punya bayangan ketemu dengan siapapun. Dia tidak memiliki satu pengetahuan, ya, saya akan bertemu dengan ini, saya nanti akan dibantu oleh siapa, oleh ini dan oleh itu, tidak ada. Tapi betul-betul Daud melakukan satu pekerjaan, sesuatu yang kelihatannya mustahil untuk dijalani. Tetapi akhirnya di jalan dia menemukan satu orang yang ditinggal oleh majikannya di tempat tersebut. Kok bisa? Seringkali kita kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita menyelesaikan suatu perkara atau kita mendapatkan satu sedikit pertolongan atau mungkin banyak pertolongan, kita selalu mengatakan, kok begini ya? Kok bisa begini ya? Siapa yang menyediakannya? Siapa yang memberinya? Kadang-kadang kita bertanya-tanya selalu, tetapi kita tidak pernah menyadari. Dan itu tidak mendidik iman kita, iman saya dan iman saudara, untuk selalu tekun di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita selalu mengabaikan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita selalu berpikir bahwa segala sesuatunya kita bisa peroleh, kita bisa lalui, kita bisa jalani karena saya punya sesuatu. Saya punya tenaga, saya punya sesuatu, yaitu mempunyai kekayaan, mempunyai ini dan itu. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita segala sesuatunya kita peroleh itu hanya oleh karena kemurahannya, oleh karena anugerahnya. Bisa ada satu orang, tidak lebih dari satu orang yang tertinggal dan ditinggalkan, sengaja ditinggalkan karena ya bosnya, majikannya tidak mau, dia ditinggal dan akhirnya dipertemukan oleh Allah. Ketemu dengan Raja Daud. Dan Daud akhirnya bisa mengorek keterangan dari orang ini, ya, kemana mereka gerombolan itu
pergi kemana? Dan akhirnya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan, penolong ini, dia memberitahu tapi dengan catatan jangan dibunuh. Dan Daud berjanji untuk tidak melakukan apapun, ya. Dan ini satu orang ini menolong bagi Raja Daud. Akhirnya Raja Daud diberikan jalan keluar dan sampai pada tempatnya, di tempat gerombolan itu yang setelah merampok dan mengambil istrinya Daud dan semua anak buahnya. Nah, ayat yang ke-16, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahannya yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat yang ke-18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Hasil daripada pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, beda dengan pekerjaan kita. Kalau kita terbatas dengan apa yang kita punya, tetapi Allah memberikan kepada kita bisa lebih daripada batas apa yang saya punya, yang saudara punya. Kemampuan kita, kemampuan saya dan saudara itu hanya terbatas, tetapi Allah sendiri yang memberikan semuanya lebih daripada keterbatasan itu. Kalau kita baca dengan ayat yang ke-22, yaitu sikap Daud yang kelima, yang terakhir ya, yang keempat, yang terakhir ya, adalah kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Ayat yang ke-24. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama, dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Yang Daud lakukan bukan hanya dia menerima karunia dan anugerah, tapi dia berlaku benar bagi orang lain, bagi anak buahnya, bagi prajuritnya, bagi setiap rakyatnya. Dia memperlakukan dengan cara yang benar dan adil. Saudaraku, seringkali kita mengalami hal-hal yang sama seperti ini. Kalau kita waktu saat membutuhkan, kita menjerit kepada Tuhan, kita berusaha untuk memperoleh, dan kita meminta kepada Tuhan untuk kita diberikan jalan keluar. Tetapi seringkali kita lupa yang paling akhir. Setelah kita menerima semuanya, kita sudah mendapatkan pertolongannya, pertolongan Tuhan. Kita sudah melewati hari-hari yang betul-betul menyiksa bagi saya dan bagi kita semua, betul-betul terjepit kehidupan kita, sehingga kita membutuhkan pertolongannya. Tapi waktu kita memperoleh pertolongannya, dan posisi waktu kita lagi berbahagia mendapatkan pertolongannya, kita lupa satu hal yang ini.
berlaku yang benar. Meskipun itu kadang tidak menyukakan hati, kadang tidak sesuai dengan keinginan hati. Kadang kita di dalam pikirannya kita berpikir bahwa ini hakku, ini punyaku, ini usahaku, aku yang mampu. Tapi lupa waktu di awal kita memulainya seperti Daud, dia menyadarinya bahwa dia hanya butuh, dia tahu kalau dirinya harus memperkuat iman percayanya kepada Tuhannya, karena dia tidak tahu apa-apa untuk melangkah ke depan. Dan dia berdoa, bertanya, apa aku harus kejar? Apa aku harus menjalani proses seperti ini? Daud menanyakan. Daud berdoa, dan betul-betul Tuhan menjawab dan dia memberi. Kalau kita hari ini, kita katakan, kapan Tuhan menjawab? Jawaban Tuhan mana pernah saya dengar? Bisa langsung telinga kita mendengar, enggak? Jawaban dari Tuhan, yaitu firman. Kita diajar oleh firman, selalu punya berteguh iman, percaya kepada Tuhan, mengikatkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan seluruhnya menguasai saya dan kita semua. Bukan hanya sebagian, bukan hanya 1%, seluruhnya kita dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh Tuhan. Kalau sudah dikuasai oleh Tuhan, kita diarahkan dan kita mendapatkan pertolongan. Kita diberi jalan demi jalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bahkan kita mulai melihat, oh ternyata saya memperoleh tambah hari tambah enak, tambah nyaman, tambah sesuai dengan keinginan kita. Atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan berikan lebih kepada kita, mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan sampai kehidupan benar kita, langkah yang benar, adil, sesuai dengan keinginan kehendak Tuhan, kita tinggalkan. Jangan lupa semuanya bahwa itu adalah karunia dan anugerah. Bukan karena usahamu, bukan karena kamu punya kemampuan, tapi betul-betul Tuhan menunjukkan jalan bagi Daud dan bagi kita. Seperti Daud diberikan satu orang yang tertinggal. Kadang-kadang kita tanya, loh kok bisa begini, kok bisa begitu? Tapi kita waktu di belakang semuanya sudah mendapatkan berkat, semuanya sudah memperoleh, ya. Kita lupa, kita tidak berlaku benar di hadapan Tuhan. Bahkan kita mulai menjauh daripada perlakuan yang benar. Ibadahnya pun kita mulai pelan-pelan, kita mulai berpikir bahwa semua di tempat yang lain lebih membutuhkan kebutuhan terhadap diri saya, kehadiran saya untuk di tempat itu. Kita mulai punya pelayanan, mulai kendor, mulai belajar bahwa kita memikirkan semua usaha saya harus terselesaikan dengan baik. Kalau tanpa saya, ya nanti kacau lagi. Akhirnya, ya pelayanan dibuat berbeda lagi, ditinggalkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, biarlah yang terakhir ini bersikap adil dan benar di ayat yang 23 hingga yang ke-24 menjadi satu tindakan pamungkas bagi kita. Jangan lupa bahwa semuanya itu oleh karena kemurahannya, kemurahan Allah bagi kita. Biarlah kita ini selalu bisa mengolah kesulitan bukan hanya di pertengahan, tapi sampai pada akhirnya kita betul-betul mengakui bahwa Allah yang luar biasa, bukan saya. Dan kalaupun saya harus menerima semuanya, karena ini adalah berkat Tuhan, saya harus sadar, saya harus bersikap adil dan benar bagi orang lain, bagi sekitar kita. Kita tidak bisa mengakui bahwa semuanya punyaku, semuanya milikku, sehingga kita lupa bahwa orang di sekitar kita membutuhkan apa yang memang yang kita bisa berikan bagi mereka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, belajarlah hari ke hari selalu taat akan firman-Nya, supaya firman ini bukan hanya sekedar didengar, bukan sekedar hanya kita tahu dan kita mengerti, tapi kita boleh dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya mengerjakan dengan cara biasa,
tapi dengan cara Allah, yaitu kita beriman bahwa apa yang kita kerjakan bukan saya sendirian, bukan aku, tapi Allah yang ikut bekerja dan bahkan yang menolong, memberi yang terbaik bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Saya tutup ibadah ini dan kita sama-sama kita nyanyikan satu pujian, Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup, lagu lama ya. Terima kasih. Ikut. Kita berdiri sama-sama. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian ini menjadi satu pengakuan bahwa sungguh kemurahan Allah lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari sungguh Allah yang bermurah hati bagi kita semua. Sungguh Allah bermurah hati, tidak terkecuali bagi siapapun. Tapi biarlah kita meresponnya dengan benar. Biarlah kita selalu bersyukur memuji Engkau di dalam segala sesuatu, di dalam setiap kehidupan, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa sungguh Allah yang bermurah bagi kita, sungguh Allah yang bermurah hati memberi yang terbaik bagi setiap anaknya. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih
hadapan-Mu. Engkau Allah kami yang kami pilihkan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menyertai kami, bahkan di dalam segala kesusahan kami, di dalam kesesakan kami, di dalam keterjempitan kami, bahkan di dalam ketidaktahuan kami, bahkan di dalam keputusasaan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberkati kami, Tuhan, supaya kami kuat beriman, percaya, mempercayakan seluruh iman kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami boleh, Tuhan, selalu diingatkan untuk berdoa, untuk selalu belajar untuk mengikuti kehendak-Mu, selalu mengikuti apa yang Kau inginkan, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah melepaskan diri kami daripada Engkau. Engkau selalu, Tuhan, menyertai kami. Engkau selalu tidak pernah melepaskan kami. Engkau memeluk kami, Engkau menggendong kami, Tuhan, supaya kami tetap tidak pernah terlepas daripada Engkau. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Di dalam keadaan zaman saat ini, boleh dikata kami diombang-ambingkan dengan keadaan oleh medsos, oleh media digital, Tuhan. Tetapi kami boleh percaya, kami teguh di dalam Engkau. Kami memiliki Allah, kami memiliki firman, Tuhan. Supaya firman ini menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk meneguhkan kami, untuk kami boleh berjalan di hadapan-Mu, bersama-sama dengan-Mu, sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Meskipun keadaan mau pemilu, mau keadaan apapun juga, kami tahu anak-anak-Mu tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu. Engkau menyertai kami di dalam keadaan perang maupun di dalam keadaan apapun, di dalam biaya yang mahal, di dalam segala sesuatunya. Kami tetap teguh di dalam Engkau, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Sertai anak-anak-Mu, Tuhan. Berikan kepada anak-anak-Mu selalu, Tuhan, nikmat-Mu, supaya kami semua di dalam hikmat Allah, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat, dan tetap beriman kepada Engkau dengan cara yang benar. Kami mengikut-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih-Nya kita sudah boleh mendengarkan kembali ya kebenaran firman Tuhan yang selalu mengajar, mengingatkan kepada kami. Terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Paulus Setiabudi ya, Diaken Paulus Setiabudi. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanannya.